Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Suara saya terdengar ya? Iya, terdengar. Aman ya? Bismillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan tidak terhitung bagi kita. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu sekalian, kita akan masih lanjutkan masih sampai di tafsir surah Fatihah, fadilah surah Fatihah dan segala yang berhubungan dengan surah Fatihah. Kemarin kita sedang membahas mengenai kewajiban membaca Fatihah untuk sholat ya, setiap rakaatnya. Nah, ada beberapa ikhtilaf apakah dibaca setiap rakaatnya atau hanya cukup sekali. Ada beberapa ikhtilaf mengenai yang dibaca harus Fatihah atau yang mudah dihafal ya. Kemudian ini kita akan membahas mengenai wajah yang ketiga atau perbedaan pendapat yang ketiga yaitu hal tajibu qiraatul Fatihah alal makmum. Apakah seorang makmum itu wajib membaca Fatihah atau tidak? Fihi salasu aqwal lil ulama. Ada tiga pendapat. Yang pertama, ahaduha annahu tajibu alaihi qiraatuha kama tajibu ala imamihi li umumil ahadisil mutaqaddimah. Yang pertama adalah wajib untuk membaca Fatihah seperti kewajiban imam membaca Fatihah sesuai dengan hadis secara umum ya. Hadis secara umum, la salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Itu hadis umum yang berlaku untuk semuanya. Ya, namanya la solata ya berarti tidak ada solat yang tidak membaca Fatihah. Baik itu dia menjadi makmum maupun menjadi imam. Nah, pendapat kedua bagaimana? Wasani. Jadi wasani la tajibu 'alal ma'mum qira'atu bil kulliyah lal Fatihah wala ghairiha. Tidak wajib membaca bagi makmum membaca Fatihah secara keseluruhan. Artinya kalau tidak wajib ya boleh baca boleh enggak. Tidak juga Fatihah maupun bacaan yang lain. La fis sholatil jahriyah wala sirriyah. Baik itu sholat yang jahar maghrib, isya, subuh, walau ataupun sholat sir, wala sirriyah. Lama rawahu al-Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi. Ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya. An Jabir bin Abdullah. Ani Nabi annahu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan man kana lahu imamun. Barang siapa memiliki imam, fakiraatul imam lahu qiraatun. Maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Walakin fi isnadihi dhafun. Dan tapi sanadnya dhaif. Maka pengikut Imam Ahmad bin Hambal ini banyak yang kalau dia ceramah-ceramahnya teman-teman Hambali ya. Hambali itu ya teman-teman Salafi lah ya. Salafi sebagian besar, kemudian orang-orang Saudi ya, itu dia nggak baca apa-apa atau dibatin bacanya karena dia pakai hadis ini. Kalau nggak salah saya pernah baca juga di Sifat Sholat Rasulullah karya Bin Bas ya. Karya Bin Bas itu juga begitu. Jadi kalau imam udah baca ya bacaan imam itu punya kita. Hadisnya ini. Tentu ini berlawanan dengan hadis yang umum tadi ya. Tapi ini pendapat. Monggo kalau mau dipakai.
Rawahu Malik an Wahab ibni Kaisan an Jabir min kalamihi wa qad rawi hadzal hadis min turqi wa la yasihu syai'un minha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Nah, bahkan ada yang tidak mensahihkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis ini. Wal qaulu salis annahu tajibul qira'ah al ma'mum fi sirriyah. Pendapat yang ketiga, wajib membaca bagi makmum ketika sholat sir. Sholatnya sir wajib tetap harus dibaca. Wala tajibu fil jahriyah. Tapi kalau sholatnya jahar tidak wajib membaca. Thabata fi sahih Muslim. Nabi Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah innama ju'ilal imamu liyutamma bih wa idza kabbara kabbaru fakabbaru wa idza qara'a fa'ansitu. Ya, hadis Sahih Muslim mengatakan imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Ketika imam membaca sesuatu, maka diamlah. Ya, ini pendapat yang ketiga. Jadi apa tadi? Pendapat pertama, ya tetap wajib bagi imam maupun makmum membaca Fatihah atau bacaan yang lain. Pendapat yang kedua, tidak wajib. Artinya boleh membaca, boleh tidak. Nah, karena bacaan imam diklaim sebagai bacaan makmum, baik itu sir maupun jahar. Pendapat yang ketiga, kalau bacanya sir, kalau sholatnya sir, maka tetap harus wajib baca. Tapi kalau sholatnya jahar, tidak wajib membaca. Wahakadha rawahu ahli sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana wa idza annahu qala wa idza qara'a fa ansitu, ketika membaca maka diamlah. Waqad sahahahu Muslim Ibnu al-Hajjaj aidan fadalla hadza al-hadisani ala sihhati hadzal qaul wa huwa qaulu qadim lisy-Syafi'i rahimahullah taala wa riwayatu an Imam Ahmad bin Hanbal. Ini qaulul qadim, pendapat pertama dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu ada dua versi ya madhabnya, yaitu qaul qadim sama qaul sani ya. Nah, yang per- pendapat Imam Syafi'i pertama itu sebelum beliau hijrah ke Mesir. Setelah hijrah ke Mesir, beliau banyak merevisi fatwanya. Ya, ya ini wajar saja ya, mungkin ketemu dengan hadis lain atau mungkin ketemu dengan guru lain kemudian direvisi fatwanya. Ya, gitu ya. والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بين اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور والأعلام. Ya ada satu hadis tapi nggak berhubungan sebenarnya. Waqala al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar. Hadatsana Ibrahim ibni Sa'id Al-Jauhari hadatsana Ghassan ibni Abid an Abi Imran Al-Jawni an Anas qala Rasulullah idza wada'a adam jambaka 'alal firash, ketika engkau meletakkan eh, jambak itu perut ya. Ketika engkau meletakkan perut alal firasyi di atas tempat tidur, artinya ketika kamu mau tidur. Wa qara'ta Fatihatal kitab, dan kamu membaca Fatihah, wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad, faqad aminta min kulli syai'in illal mauta. Maka kamu aman dari segala sesuatu kecuali maut. Ini agak nggak nyambung dengan bab sebelumnya ya, tapi ya kita baca aja ya. Eh Ini hadis ini menceritakan mengenai fadilah surah Fatihah plus surah Al-Ikhlas. Dibaca sebelum tidur. Insya Allah kita diamankan dari segala sesuatu. Termasuk sihir, ya, hewan, santet, dan lain sebagainya. Maka bisa dibiasakan. Ya. Al-kalamu ala tafsir isti'adah. Sekarang kita akan membaca mengenai tafsir isti'adah. Isti'adah itu apa? Isti'adah itu ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isti'adah. Ada yang menyebut al-isti'adah, ada yang menyebut ta'awudz. Nah, sama.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'alim." Jadilah engkau orang yang pemaaf dan perintahlah dengan ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ketika engkau digoda oleh syaitan, dibelokkan atau apa ya? Ya dipengaruhi oleh syaitan, nazghun dengan pengaruh yang buruk ya, fasta'id billah maka minta perlindunganlah kepada Allah. Innahu sami'un alim. Ini perintah isti'adah, fasta'id billah. Isti'adah berarti bacaannya auzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau Al-Fatihah berarti bacaannya dari Fatihah sampai dengan amin. Kalau istighfar artinya membaca astagfirullahaladzim gitu ya. Wa Surah Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Wa qala ta'ala Allah berfirman, "Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah." Gantilah dengan kebaikan perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk diikuti dengan kebaikan. Nahnu a'lamu bima yasifun. Kami tahu dengan apa yang engkau sifati, engkau kerjakan. Wakul dan katakanlah, Rabbi, uh, wahai Tuhanku, a'udzubika min hamazatis syayatin. Aku berlindung dari pengaruh bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun dan aku mohon perlindungan dari kehadirannya. Ini perintah juga ya. Dan perintah. Kul itu kan perintah. Katakanlah. Fasta'idz itu juga perintah. Berlindunglah. Nah. Wa qala ta'ala idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Gantilah keburukan dengan gantilah keburukan dengan kebaikan. Ketika terjadi permusuhan di antara kalian, maka jadilah kalian seperti saudara, waliun ham, seperti sahabat. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, tidak akan bisa orang itu mengganti keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidak akan bisa menemuinya kecuali orang yang memiliki eh, apa ya, jiwa yang besar. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton, ketika engkau dicondongkan dari setan, nasrun, dengan condong fasta'id maka mintalah perlindungan billahi kepada Allah, innahu huwas samiul alim, sebenarnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surah Fusilat ayat 34 dan sampai dengan 36. Ini perintah bil isti'adzah ya. Wahadhihi thalathu ayatin laisa lahunna rabi'atun fi ma'naha. Ini adalah tiga ayat yang intinya sama. Inti perintahnya adalah sama, yaitu wa huwa annallaha ya'muru bi sonaatil aduwil insi wal ihsani ilaih. Yaitu Allah memerintahkan untuk berbuat, me- menempatkan menempatkan musuh manusia dan musuh kebaikan. Liu liyaruddahu tab'uhu tayyibul asli ilal mawadati wal musafah wa ya'muru bil isti'adzahu bihi minal adwi syaitani la mahalah, dan perintah untuk beristi'adzah kepada permusuhan syaitan ini. Idza la yaqbalu musana'atan wala ihsanan wala yabtaghi ghairi halaki ibni Adam. Kenapa begitu? Karena tidak akan dia itu eh, menjadi sebab kebaikan bagi kita, kecuali dia akan datang untuk memberikan kerusakan bagi kita, bagi anak Adam. Li syiddatil adawah bainahu wa baina abihi Adam min qabli. Karena saking besarnya permusuhan
ya, permusuhan Nabi Adam dengan setan ini di saat awal-awal diciptakan. Kama qala ta'ala, ya bani Adam la yaftinannakumus syaiton. Wahai anak-anak Adam, ya kita ini ya, bani Adam. La yaftinannakumus syaiton. Jangan sampai syaitan ini memberikan fitnah bagi kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Seperti setan ini mengeluarkan orang tua kalian, abawaikum, kedua orang tua kalian, ya ibu Hawa dan bapak Adam, minal jannati dari surga. Jadi kita ini punya sejarah kelam dengan kita ini punya sejarah kelam dengan makhluk yang namanya setan. Yaitu ketika ibunda kita dan ayahanda kita dikeluarkan dari surga. Jadi jadikanlah setan ini sebagai musuh kita. Apapun wujudnya, mau cantik kayak mau ganteng kayak mau beri kekayaan kayak mau beri kekuasaan kayak setan itu harusnya jadi musuh. Maka dosa syirik ini tidak bisa diampuni. Dosa syirik itu tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena yang harusnya jadi musuh malah jadikan teman. Ya. Sekalinya kita syirik, dah runtuhlah semua yang sudah kita kerjakan. Nah, sekalinya kita percaya pakai pesugihan, pakai menaikkan aura, pakai apa pengasihan apa segala macam, yang harusnya dia itu jadi musuh kita, malah kita jadikan teman. Itu udah berbalik itu, kebalik itu. Maka Allah nggak mau di sisinya ada sekutu lain selain Allah sebagai Tuhan. Minta kepada selain Allah dengan permintaan yang harusnya hanya kepada Allah. Itu nggak boleh. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Inna ma yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia akan membawa pasukan-pasukannya untuk menjadi ashabis sa'ir. Sa'ir itu nama salah satu neraka. Menjadi penghuni neraka. Itulah syaitan. Surah Fatir ayat 6. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sal zalimina badala. Apakah kamu akan mengambil dan juga keluargamu akan mengambil wali-wali selain aku Allah. Wa hum lakum adu. Padahal sesungguhnya bagi kalian ya wali-wali itu adalah musuhmu. Setan-setan itu adalah musuhmu. Bi'sal zalimina badala. Maka bagi orang zalim itu akan diberikan ganti yang jelek. Waqad aqsamu lil walid Adam annahu laminan nasihin. Wa kadzaba fa kaifa muamalatahu lana wa qad qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan setan ini sudah bersumpah untuk anak-anak Adam bahwa dia memberi nasihat ya. Jadi, setan ini ngasih tahu kepada anak Adam, eh, kepada Nabi Adam, dia mengatakan, Fabi izzatika kepada Allah ya, kepada Allah, setan mengatakan begini, Fabi izzatika dengan keagunganmu. Jadi setan itu juga malah dekat dengan Allah ya, dengan keagunganmu, agungan Allah ya. La ughwiyannahum. Sungguh aku akan menyesatkan mereka. Ya, hum itu kepada kita ya, kepada anak Adam. Ajma'in semuanya. Siapa yang tidak bisa disesatkan illa ibadaka kecuali hamba-hambamu minhum dari anak Adam al-mukhlasin yang ikhlas. Nah, maka keikhlasan kita ini tidak bisa diganggu oleh syaitan. Jadi kalau ada orang
beramal dengan ikhlas, ya, setan ini susah untuk mengganggunya. Wa qala ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an, dan ini Allah berfirman khusus di dalam pembacaan Al-Qur'an, fasta'id billah. Ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzahlah minasyaitonir rajim, dari setan. Innahu laisa lahu sultan alladziina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada yang berkuasa di atas orang iman, dan kepada Allah lah kita bertawakal. Maka isti'adzah ini menjadi rangkaian dari kita membaca Al-Quran. Qala ta'ifatun minal qura wa ghairihim ta'awwadhu ba'dal qira'ah. Nah, membaca ta'awud itu sebagian mengatakan fa'idha qara'tal Quran fasta'idz billah, ketika mau membaca Al-Quran beristi'adzah. Sebagian mengatakan ta'awwadhu ba'dal qira'ah, berta'awud berta'awud, nah ta'awudzu ba'dal qiraah, kami juga berta'awud setelah membaca, wa tamadu ala zahir siyaqil ayah, dan juga dia berpegangan dengan zahir siyaqil ayah. Nah, idza qara'ta, ketika engkau selesai membaca Al-Qur'an, nah ini perintahnya gitu ya, ketika kau selesai membaca Al-Qur'an maka beristi'adzahlah. Nah, pakai ayat ini. Walidaf'il ijab ba'da firaqil ibadah. Untuk apa beristi'adzah setelah membaca Al-Quran? Untuk menghilangkan perasaan ujub setelah beribadah. Wa mimman dhahab ila dzalika Hamzah fi man dzakara Ibnu Quluqa anhu wa Abu Hatim As-Sijistani. Hakka dzalika Abul Qasim Yusuf ibni Ali Jubbar al-Hadzali al-Maghribi fi Kitabil Kamil. Jadi membaca ta'awud itu dua versi ya membacanya. Baru ya an Abi Hurairah itu wa huwa gharib. Walaupun ini hadisnya gharib, tapi ini masuk akal. Membaca ta'awud itu sebelum dan juga sesudah membaca Al-Quran. Sebelum, supaya selama membaca tidak tergoda, tidak terganggu, tetap fokus, tetap ikhlas. Sesudah, untuk menghilangkan ujub kita. Nah, kadang kan kita, apalagi ketika membaca Quran eh, bareng-bareng ya, seperti ini tadi, kadang-kadang ada perasaan ujub, loh aku loh yang paling lancar, aku loh yang paling bagus ya. Kalau misal kita lagi setoran hafalan juga begitu, wah aku loh paling banyak setoran hafalannya, nggak ada yang salah gitu ya. Nah, itu menghilangkan rasa uh, ujub. Ujub itu apa? Takjub. Aku sudah ibadah begini dan begitu. Ujub dengan riya itu beda-beda tipis lah ya. Wa naqalahu Fakhruddin Muhammad ibni Amrul Razi fi tafsirihi an Ibnu Sirin fi riwayati anhu wa huwa qaulu Ibrahim an-Nakhai wa Dawud bin Ali al-Asbahi. Diriwayatkan di tafsir Amrul Razi dari Ibnu Sirin. Wa haka al-Qurtubi an Abi Bakar ibni al-Arabi an Majmu'ah an Malik rahimahu ta'ala an al-qari'i yata'awadhu ba'da al-Fatihah. Diriwayatkan juga oleh Imam Qurtubi bahwa Abu Bakar Al-Arabi itu ketika membaca Al-Quran itu ba'dal Fatihah berta'awud. Wastaghrabahu Ibnul Arabi, tapi digharibkan oleh Ibnul Arabi. Wa hukiya qaulan salisan wa huwa al-isti'adzah awalan wa akhiran jam'an baina dalilaini naqul Fakhruddin. Kan membaca isti'adzah itu bisa sesudah dan sebelum, atau salah satunya. Wal masyhurul ladzi alaihi al-jumhur anna al-isti'adzah lidaf'il waswasi fiha. Nah, sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa isti'adzah itu menghilangkan was-was di dalam baca Al-Quran. Innama takunu qabla tilawah. Maka dibacanya sebelum tilawah. Wa ma'na al-ayah indahum fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Makna dari fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim itu idza aradtul qira'ah ka qoulihi idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Maksudnya, idza qara'tal Qur'an itu ketika kamu mau membaca Al-Qur'an, bukan kamu selesai membaca Al-Qur'an. Ini jumhur ulama. Ya, ini yang seperti yang kita kerjakan.
Tapi kalau kita mau menambahkan sesudah membaca Quran beristi'adzah, dua-duanya ya boleh-boleh saja. Karena isti'adzah itu kalimat am, kalimat umum, boleh dikerjakan kapanpun. Gitu. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Kita akhiri kajian kita, membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Samsul. Terima kasih Matur nuwun Ibu. ibu-ibu.